asam alkanat atau asam karbohidrat golongan asam organik alifati memiliki gugus karboksil biasanya dilambangkan dengan COOH. Semua alkanoat adalah asam lemah. Dalam pelarut air molekulnya terisonasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Semua asam alkanat adalah asam lemah. Dalam pelarut air sebagai molekulnya terisonasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion plus. Asam karboksilat dengan banyak atom karbon berantai banyak lebih umum disebut sebagai asam lemah karena sifat-sifat fisiknya. Tata nama asam karboksilat menurut IUPAC. Yang pertama, penamaan dimulai dengan pemberian nama awalan asam plus rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat atau COOH plus akhiran OAT. Seperti pada contoh di bawah ini, yaitu terdapat struktur. Struktur yang pertama yaitu asam metanoat. Struktur yang kedua yaitu asam etanoat. Dan yang ketiga yaitu asam butanoat. Yang kedua, jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Seperti pada contoh di bawah ini, terdapat struktur. Nah, si COOH ini merupakan rantai terpanjang, maka kita beri COOH ini urutan nomor 1. Maka struktur ini diberi nama asam 3-metil pentanoat. Yang ketiga, jika terjadi lebih dari satu cabang, maka penulisan atau penamaannya menurut abjad. Seperti pada contoh di bawah ini terdapat struktur yang bernama asam 4-hidroksil 2-metil pentanoat. Yang dimaksud penulisan atau penamaannya menurut abjad yaitu pada contoh di bawah ini hidroksil metil pentanoat. Nah, H yaitu abjadnya lebih awal dibanding M dan P. Maka hidroksil itu lebih ditaruh di awal. Baru setelah itu metil dan setelah itu pentanoat. Yang keempat, jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, maka pada penamaan rantai utama diberi akhiran dioat. Seperti pada contoh di bawah ini terdapat beberapa struktur. Struktur yang pertama yaitu disebut asam propandioat atau asam malonat. Struktur yang kedua disebut asam etandioat atau asam oksalat. Struktur yang ketiga asam heksandioat atau asam adipat. Tata nama trivial atau lazim asam karboksilat. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Ini didasarkan pada sumber alami asam yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa nama trivial asam karboksilat. Seperti pada contoh di tabel berikut. Nama IUPAC-nya asam metanoat, sedangkan nama lazimnya asam formiat atau latinnya formica yang artinya semut. Selanjutnya nama IUPAC-nya asam etanoat, nama lazimnya asam asetat secara latin yaitu asetum yang artinya cuka. Nama IUPAC-nya asam propanoat, nama lazimnya asam propional secara Yunani yaitu protopion yang artinya lemak pertama. Nama IUPAC asam butanoat, nama lazimnya asam butirat secara latin butirum yang artinya mentega. Nama IUPAC asam pentanoat, nama lazimnya asam valerat secara latin valere atau yang artinya akar tanaman valere. Selanjutnya tata nama menurut IUPAC dan trivialnya. Pada contoh di tabel berikut, secara IUPAC-nya asam metanoat, secara trivialnya asam formiat. Selanjutnya asam etanoat, nama trivialnya asam asetat. Selanjutnya asam butanoat, nama trivialnya asam butirat. Selanjutnya asam pentanoat, nama trivialnya asam valerat. Selanjutnya asam heksanoat, nama trivialnya asam kaproat. Selanjutnya asam heptanoat, nama trivialnya asam enantat. Selanjutnya asam etandioat, nama trivialnya asam oksalat. Selanjutnya asam propandioat, nama trivialnya asam malonat. Yang terakhir asam butandioat, nama trivialnya asam suksinat.
Isomer asam karboksilat. Isomer fungsi asam karboksilat memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsi berbeda. Seperti yang kita ketahui, rumus isomer fungsi asam karboksilat adalah CnH2nO2. Contohnya seperti yang ada di gambar. Struktur isomer asam karboksilat ada dua, yaitu isomer rangka dan isomer posisi. Isomer rangka adalah rumus molekul sama tetapi rangka berbeda, dan isomer posisi adalah rumus molekul sama tetapi gugus fungsi berbeda. Contohnya seperti yang ada di gambar. Nomor 1 adalah contoh isomer posisi, dan nomor 2 adalah contoh isomer rangka. Reaksi asam karboksilat. Yang pertama, reaksi dengan logam menghasilkan sebuah garam dan membebaskan gas H2. Contohnya, RCOOH ditambah ilogram aktif natrium, Na ke H hanya melepas, maka jadi RCOONA ditambah setengah H2. Kita masukin setengah karena hanya dilepas satu. Contoh misalkan CH3COOH ditambah Na menjadi CH3COONA ditambah setengah H2. Karena yang namanya asam etanoat ditambah natrium, maka menjadi natrium etanoat. Yang kedua, reaksi penetralan asam ditambah basa. Asam karboksilat adalah RCOOH ditambah basa yang biasanya dipakai, misalkan NaOH. H ketemu OH hanya diganti oleh Na masuk ke sini, maka RCOONA ditambah H ketemu OH menjadi H2O. Reaksi penetralan adalah reaksi asam dengan basa, hasilnya sama, yaitu garam ditambah air. Misalkan CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Yang ketiga, reaksi esterifikasi. Contoh dari reaksi esterifikasi adalah RCOOH ditambah RXN-OH. Jika H ketemu OH akan menjadi alkohol. Jika H ketemu RXN akan mengganti posisi menjadi ester. Maka hasilnya RCOORXN ditambah H2O. Maka ini adalah yang disebut asam karboksilat. Yang keempat, bereaksi dengan PCl membentuk alkana karboklorida. Contohnya adalah RCOOH ditambah PCl5, maka hasilnya akan menjadi RCOCl ditambah HCl ditambah POCl. POCl yang disebut fosforil triklorida. Maka inilah yang disebut alkana karboklorida.